Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Goedenavond, dames en heren. Ik groet u terug. Vandaag is 6 februari 2024. Vanavond gaan we verder met les 9. Voordat we gaan beginnen, ik ga eventjes een kleine gebedje doen. Saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya, Tati Aprilia Westhoff dari Voorburg, Belanda. Sebelum kita memulai acara ini, kita sedikit berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar. Seperti diketahui, acara ini disponsori oleh Radio Gebu-Minang kerjasama dengan Mandeh Minang Mancanegara. Hari ini, tanggal 6 Februari, bertepatan dengan itu adalah hari ulang tahun Mandeh Minang Mancanegara pada 1 Februari. Untuk itu saya nanti akan memberikan sedikit ucapan kepada Mandeh Minang Mancanegara. Marilah kita mulai acara ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Oke. Seperti diketahui, saya akan membagikan materi pelajaran pada malam hari ini. Pelajaran pada malam ini dibagi atas 3 bagian. Bagian pertama adalah mengulangi pelajaran yang telah kita pelajari bersama minggu lalu dan minggu sebelumnya. Setelah itu, kita nanti akan melihat pelajaran baru dan akan kita praktekkan bersama insya Allah. Radio Gebu-Minang dengan temanya Basamo dalam satu kato akan menayangkan ini live di radio maupun di YouTube. Hari ini saya akan memberikan sedikit membacakan sedikit bahasa Belandanya yang tadi saya bicarakan tentang hari ulang tahun Mandeh Minang Mancanegara. Op 1 Februari 2024 vieren wij 3M onze eerste verjaardag. Binnenkort gaan wij een speciale uitzending over de viering van onze verjaardag presenteren. Jullie allemaal worden uitgenodigd om de viering bij te wonen via Zoom of YouTube of radio live uitzending. Dank jullie wel. Tadi sudah saya bicarakan dalam bahasa Belanda Indonesianya, barusan bahasa Belandanya. Ini sedikit gambar yang diberikan untuk memperingati hari ulang tahun lahirnya Mandeh Minang Mancanegara 1 tahun yang lalu bertepatan pada 1 Februari 2023 dan pada awal bulan ini kami bersyukur telah melewati tahun pertama dengan banyak program yang telah disampaikan juga melalui live Radio Gebu-Minang. Van harte gefeliciteerd Mandeh Minang Mancanegara. Sekedar sambutan. Sekarang kita akan sedikit maju kepada babak pertama, yaitu mengulang acara pelajaran yang telah kita pelajari. Seperti biasa, basisnya adalah membuat kalimat secara sederhana. Kalimat sederhana di dalam bahasa Belanda itu terdiri dari 2 komponen minimal. Sudah cukup, yaitu 1 pokok kalimat dengan kata kerja. Yang harus diingat di dalam bahasa Belanda, pemakaian kata kerja itu berubah bila mana pokok kalimatnya berbeda. Misalnya, saya ulangi lagi, saya tidur, ik slaap, jij slaapt,
Hij, dia laki-laki, slaapt. Zij, dia laki-laki, slaapt. Het, tidak bergender. Hij slaapt. Semuanya di bagian yang tunggal itu ada perubahan menurut haknya masing-masing. Kemudian dengan kata kerja yang infinitif yang sama, kita coba mengulang dengan untuk yang jamak. Bagi yang jamak adalah mudah, kita semua tahu bahwa yang jamak itu kembali ke infinitif. Jadi, Yuli, kamu sekalian, slapen. Wij, kami, slapen. Mereka, slapen. Itu adalah pembentukan kalimat yang sederhana. Dan apabila kita sudah sedikit mahir, kita bisa menambahkan misalnya, ik slaap in Bandung. Maksudnya sedang berlibur di Bandung gitu ya. Jadi bisa ditambahkan. Itu prinsipnya kalimat yang sangat sederhana. Dan sebelum saya memasuki bagian kedua, yaitu mencoba untuk mengenalkan masa lampau di dalam bahasa Belanda, akan saya perlihatkan dulu sedikit film yang di dalamnya banyak memakai kata kerja lampau. Seperti di sini, eerst kijken wij samen, marilah kita lihat dulu bersama video tentang Rosa, de Jong Olifantje. Marilah kita lihat bersama secuplik video tentang Rosa, anak gajah. Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Olifant gaat naar de stad, door Amit Garg. Midden in een grote stad stond een kleine dierentuin. En daar woonde een jong olifantje. Haar naam was Rosa. De dierenverzorger hield veel van de kleine Rosa en zorgde voor haar op alle mogelijke manieren. Er kwamen veel bezoekers naar Rosa toe en die keken met grote ogen als ze in één hap een stuk of 12 bananen op had. Rosa werd goed verzorgd, maar ze miste het gezelschap van andere olifanten. Op een dag, na het voederen, vergat de verzorger de deur van Rosa's kooi op slot te doen. Al gauw was ze de dierentuin uitgelopen. Eerst kwam ze een ijskoman tegen, die langs de weg stond. Hij zag Rosa en rende weg. Het nieuwsgierige olifantje stak haar slurf in het karretje. Iets smaakte er zo koud, zoet en lekker dat ze het zomaar allemaal opslokte. Sekian dulu videonya saya potong sebelum lanjut. Dan video ini juga ada titelnya dalam bahasa Inggris, sehingga jika kemampuan Anda belum sejauh itu, karena konstruksinya yang sudah agak sedikit susah, makanya saya potong dulu sebentar untuk sedikit menerangkan tentang struktur bahasa Belanda dalam masa lampau. Seperti di sini, saya telah menuliskan yang kemarin kita pelajari bahwa hari ini misalnya hari Selasa, kemarin hari Senin, dan besok adalah hari Rabu. Nah, di dalam ini bisa kita lihat pemakaian bahasa Belanda hampir sama dengan pemakaian bahasa Inggris
dalam artian penggunaan kata kerja berubah apabila waktunya berubah. Misalnya dalam bahasa Belanda, ik slaap, sekarang tidur. Kemarin ik sleep. Jadi kalaupun tanpa mengucapkan kata kemarinnya, itu sudah berarti yang lalu. Jadi seperti eh ik slaap, ik sleep. Jadi kita sudah bakal sleep itu sudah berarti sudah berlalu. Seperti ik ate, saya ate di sini makan. Ik at. At itu masa lampaunya kata kerja eaten. Atau misalnya ik drink. Saya drink. Masa lampaunya ik dronk. Tanpa menambahkan keterangan waktu, kita sudah tahu bahwa itu sudah lewat, sudah berlalu. Sama dengan bahasa Inggris misalnya I see, I saw, ya seperti itu hampir sama. Jadi hanya kita mempelajari kata-katanya saja. Jadi prinsipnya tidak jauh berbeda dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Ya, kita kenal juga hari-hari yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang beberapa hari yang lalu, yaitu Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, en Zondag. Oke, selamat datang Made Arini. Saya lanjutkan dengan keterangan sedikit. Terima kasih. Di dalam tata bahasa Indonesia, kita tidak mengenal pemakaian kata kerja lampau seperti dalam penggunaan pada bahasa asing pada umumnya. Mari kita lihat contoh beberapa kalimat di dalam video tentang Olivan. Maksudnya di sini tentang gajah tadi ya. Olivan itu adalah gajah. Gajah kecil Rosa. Oke. Pada prinsipnya kita tidak usah terlalu mendalami ini, hanya sekedar sekilas saja. Karena nanti perlu untuk pemakaian kata kerja pada past perfect. Maksudnya begini, karena ini adalah pelajaran dasar, jadi kita tidak terlalu harus mendalami kata tata bahasa karena akan membuat kita pusing. Kecuali nanti kalau kita sudah menguasai ini dan masih ada keinginan untuk mempelajari tata bahasa secara dalam, akan saya nanti buka kelas baru dengan judulnya sedikit yang yang sudah lancar ya. Ini adalah dasar, jadi tidak perlu susah. Tetapi perlu hal ini diketahui untuk mengetahui. Oke. Cerita yang tadi Olivan itu gajah itu Olivan gaat naar de stad, ini bahasa sekarangnya ya. Kalau saya ganti misalnya dengan masa lampau, di sini menjadi mana dia? Ging. Jadi kalau kita mengganti ini dengan kata kerja bentuk past tense, dia berubah menjadi Olivan ging naar de stad. Ya. Tapi susunan yang lainnya sama sekali tidak berubah. Jadi hanya kata kerjanya saja. Midden in een grote stad, di tengah kota, stone itu berdiri, tetapi di sini artinya ya stone itu ada berdiri sebuah staan, een kleine dierentuin. Ini yang stone ini yang lampau, ini yang sang ini baru. Apa namanya kata sekarang? Haar naam was Rosa. Nama dia Rosa. Was itu lampaunya dari is. Ya. Jadi ini kalau kita balikan dia ini lampau ya. Di sini yang ini yang ini woonde itu woonde itu dari kata kerja penuhnya adalah wonen. Ya, jadi ini wonen kata woonde kalau itu daar woont een jong olifantje. Ini kata kerja yang dalam
masa present tense-nya. Jadi perubahan ini tergantung ceritanya ya. Jadi ini menceritakan masa yang lampau. Oke. Jadi di dalam cerita tadi disebutkan juga kwamen veel bezoekers naar Rosa toe. Kwamen ini adalah kata kerjanya komen. Kata kerja penuhnya komen ya. Jadi dia kwamen, jadi berarti dia ini setelah diuraikan berubah menjadi masa lampau. Oke. Jadi prinsipnya begitu. Kalimat bisa berubah dalam bentukan kata kerjanya berubah karena waktunya pun berubah. Ya, saya sudah buatkan beberapa contoh kalimat dalam pemakaian kata kerja ini. Seperti kita ketahui, kita sudah mengenal kata-kata seperti ini. Misalnya lopen. Oh, ini harus di sini singen. Singen. Ya. Singen itu bernyanyi. Ik sing. Oh, sorry. Harusnya di sini saya bentuknya ini ik sing. Ini apa namanya? Harusnya ini dalam bentuk ik loop. Bentuk ik saja. Ik eat. Ik clear. Biar enggak ini. Ik maak. Saya rubah dalam bentuk stam ya. Karena yang berubah itu ik maak, ik kook. Ya. Jadi ini yang di bagian sebelah kiri ini semuanya adalah stam dalam present tense. Ya. Jadi ik sing sekarang saya menyanyi tadi atau beberapa saat yang lalu ik song. Ya. Dan ini yang bentuk yang ini adalah bentuk yang di dalam kita sebut past perfect. Apakah itu past perfect? Jadi sesuatu yang telah berlalu selesai. Ya tidak. Dalam contohnya susah dimengerti. Saya lihatkan saya seperti ini. Bentuk kalimat sederhana dalam masa lampau past tense sama dengan struktur pemakaian kata kerja dalam bentuk present tense, hanya waktunya saja berubah ya. Misalnya gini. Sedangkan kalau bentuk yang past perfect, kita harus memakai kata kerja bantu. Kata kerja bantunya hebben atau zijn. Ini adalah kata kerja bantu yang sangat-sangat banyak dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Tanpa memperdalam sifat atau bagaimana hebben dan zijn, saya lihatkan saja contoh. Nanti ada video di bawah yang bisa dilihat tentang perbedaan antara hebben atau zijn. Tapi untuk prakteknya kita saya singkatkan keterangan di dalam video yang nanti akan saya putarkan sebagai pandangan lain. Ini akan saya terangkan dalam bahasa Indonesia yang sesingkat-singkatnya dan semudah-mudahnya agar bisa dipahami. Bismillah. Ini dengan kata kerja eten seperti di atas, eten, at, gegeten. Nah, ik heb gegeten. Heb di sini sebagai kata kerja bantu. Namanya kata kerja bantu. Dia tidak berfungsi kalau tidak ditambahkan dengan kata kerja yang kita sebutkan, kita maksudkan. Di sini saya sudah makan. Makan adalah bahasa Belandanya eten. Tetapi kalau saya sudah makan, strukturnya ik heb gegeten. Di sini heb berfungsi sebagai kata kerja bantu untuk menyatakan bahwa pekerjaan itu telah dikerjakan, selesai. Saya sudah makan, seperti Mas Uda Arfi barukan, sekarang perutnya kenyang, dia nggak makan lagi, sudah makan. Hij heeft gegeten. Ya, udah Aspi lekker gegeten. Ik kan niet meer. Ik drink, misalnya saya minum. Ik drink. Memakai logo Mandeh Minang Mancanegara yang tanggal 1 Februari merayakan ulang tahunnya yang pertama. Saya minum, ik drink. Ik drink. Setelah saya letakkan, setelah selesai, ik heb gedronken. Saya sudah minum.
Tetapi saya tidak minum. Misalnya begini, ada yang menawarkan, apakah kamu mau minum? Dan kamu sedang bertamu, ditanyakan, nee, dankjewel, ik heb gedronken. Ya tidak, terima kasih, saya sudah minum. Jadi saya tidak perlu lagi. Tetapi kalau dalam bentuk barusan saya minum, sudah selesai minum. Tapi kalau bertamu, biasa ditawarkan, wil jij drinken? Wil jij drinken? Wil juga kata kerja. Wil jij eten? Wil jij drinken? Jawabannya kalau ya, graag. Yes, please. Tetapi kalau misalnya saya sudah apa nggak haus, nggak usah lagi minum. Nee, dankjewel. Ik heb gedronken. Ik heb al gedronken. Saya sudah minum. Jadi itu ya, mudah-mudahan keterangan ini tidak selalu sulit untuk diterima. Nah, karena sekarang misalnya kita bermain dan kata kerja tidur. Bagi yang baru datang, saya tadi sudah melihatkan sedikit susunan beberapa kata ada perubahan. Kalau sing, song, gezongen, loop, liep, gelopen. Liep ini adalah masa lampaunya dari lopen, yang artinya ik liep tadi sudah lewat. Ik at, udah asbi at lekker nasi goreng. Ik leer. Ik leerde Nederlands verleden jaar misalnya. Udah lewat, sekarang sudah pinter, udah jago, nggak usah belajar lagi. Ik leerde, jadi udah I master the Netherlands, jadi nggak usah lagi ya gitu. Jadi ik leerde. Kalau ik heb geleerd, saya belajar, tetapi saya masih ada ingin mau belajar, ya karena itu apa masih perlu. Jadi kalau past perfectnya ik heb geleerd, saya sudah belajar. Maken, ik maak apa yang sering pakai ik maak nasi goreng, dat is gewoon populair. Ik maak nasi goreng berarti dalam keadaan sekarang. Tetapi maakte itu saya tadi bikin, tapi sekarang saya mau makan maakte. Jadi masih ada hubungan dengan yang akan datang. Tetapi kalau ik heb nasi goreng gemaakt, saya sudah membuat nasi goreng, ya sudah. Mau dimakan maupun enggak itu udah selesai pokoknya. Jadi ada perbedaan nuansa sedikit dengan simple past tense sama past perfect. Ya, koken, kookte, gekookt. Dan ini nanti sangat sangat jeli karena ada perubahan di dalam bahasa Belanda. Ada 3 teori, saya sebentar aja. Teorinya adalah yang pertama dia berubah. Seperti ik sing, ik song, heb gezongen. Ik loop, ik liep, ik heb gelopen. Ik eet, ik at, ik heb gegeten. Nah, sekarang yang 3 ini adalah yang tidak terlalu banyak ya. Yang ini adalah dia berubah bunyinya ya. Berubah bunyi pada saat kita memakai past tense. Itu harus dihafal. Tidak ada teori yang bisa menolongnya. Jadi kita harus belajarnya. Lama-lama kita akan tahu. Sedangkan ini kata kerja yang leren, maken, sama koken, itu teorinya ada. Nanti videonya juga ada, tapi saya coba sebutkan sedikit. Yang 3 di atas ini saya tidak bisa membantu. You have to learn it by yourself. Jadi harus menghafal, harus tahu. Lama-lama kalau kita sering dengar akan tahu. Ya, itu tidak, yang di atas itu tidak ada rumusnya. Harus tahu, harus belajar. Sedangkan yang leren, dia mendapat huruf DE ya pada akhir stamnya. Dia mendapat huruf DE. Ini dia mendapat huruf TE pada akhirnya. Sudah sedikit rumit ya, tapi saya perlu berangkat sedikit saja. Nanti kalau dalam prakteknya akan lebih mudah mengenalnya. Oke, hanya sekedar selewat saja. Jadi yang satu untuk mencari past tense adalah kita harus belajar dia berubah bunyi. Seperti drinken, drong, gedronken. Itu yang di atas itu dan banyak lagi. Tetapi yang paling banyak adalah yang 2 ini terakhir. Kita lihat leren, dia leerde. Maken dapat TE. Kenapa begitu? Nah, rumusnya nanti ada di film yang akan saya tunjukkan berikutnya. Sekarang hanya sekedar segitu aja supaya tidak terlalu pusing. Ya. Oke.
Kembali lagi ke sini. Ik heb gegeten, ik heb geslapen. Mande Arini sejauh ini bisa difahami atau enggak? Silakan dibuka mic-nya. Atau saya lanjutkan saja. Oke, mungkin Mande Arini sedang sibuk ya. Saya akan sekarang mencoba memutarkan teori yang saya sudah terangkan di atas mengenai perubahan kata kerja dalam masa lampau. Ini agak sedikit panjang, tapi saya sebetulnya sudah tadi terangkan. This video covers the conjugation of the regular Dutch verb in the perfect tense. Please make sure you are familiar with our video about the Dutch verb in the present tense before you watch this one. In this video, we will concentrate on the formation of the past participle. After watching this video, you will be able to form the past participle of the regular Dutch verb. But let's start with two basic questions. What is a past participle and what is the perfect tense? Let's look at two examples of sentences in the perfect tense. She has worked at this all day. Wow! You have grown 10 centimetres in 2 months. In English, as in Dutch, the perfect tense consists of two elements. A conjugated form of the verb have, we call this the auxiliary. So in these examples, she has and you have. And a main verb in the form of a past participle. Here, it's worked and grown. Let's look at these two sentences in Dutch. Ze heeft hier de hele dag aan gewerkt. Je bent in 2 maanden 10 centimeter gegroeid. There are two things we need to look at here. First, the auxiliary, or the first part of the perfect tense. Note that in English, you always use a conjugated form of the auxiliary have. In Dutch, most verbs also take the form of hebben in the perfect tense, but a considerable number of verbs take zijn as their auxiliary in the perfect tense. It's time for a rule-ish. Always use hebben in the perfect tense in Dutch, unless the main verb expresses motion. For example, rijden, vliegen, rennen. In this case, we use the verb zijn. Verbs that indicate a change of being also use zijn in the perfect tense. This is a rather vague category, but it includes verbs such as beginnen, barsten, and groeien. Secondly, the position of the verbs. Note that in English, the auxiliary and the main verb stick together. She has worked, you have grown. In Dutch, the auxiliary and the main verb have fixed positions in the sentence. The auxiliary verb will be in second position and the past participle takes final position. Second and final are the classic positions for the Dutch verb. Check our video on word order if you want to know more. We're now ready to start predicting our past participle. There are two tools you'll need to form the past participle of the regular verb in Dutch. The first is the formula for the past participle. Ge plus the stem of the verb plus T or D. The second tool are some magic words. Soft ketchup. Let's see how we use these tools. Let's take the verb werken. The formula tells us we need ge plus the stem of the verb plus a T or a D. So let's start with ge. Let's then add the stem of the verb, werk. And now we have a decision to make. To T or to D, that is the question. To decide whether we go for a T or a D, we turn to our second tool, soft ketchup. In these two words, we find all the consonants or sounds that lead us to a T as the final letter of a past participle. S, F, T, K, CH, and P. Let's take werken. Look at the last letter of the stem and test it against soft ketchup.
In this case, it's a K. So yes, K is in soft ketchup. So our final letter is a T. So the past participle of werken is gewerkt. Let's try another one. Studeren. So we need ge plus the stem of the verb plus a T or a D. Ge plus studeer. The last letter of the stem is R, which isn't in soft ketchup. So the final letter is a D. Gestudeerd. Note the normal spelling rules still apply. So let's take praten. Ge plus praat. T is in soft ketchup, so that would give us a T as the final letter. Gepraat. Ouch! There's never a double consonant at the end of a word in Dutch, so let's stick with gepraat. Two more things to note. Let's take two verbs of the V, F or Z, S category. Leven. Verhuizen. We know that the stem of the verb leven is leef, and the stem of the verb verhuizen is verhuis, because a Dutch word cannot end in a V or a Z. But what does that do to our soft ketchup? Well, here goes with leven. Ge plus the stem of the verb plus T or D. Ge plus leef. So which is our test letter? The V of the full verb or the last letter of the stem? Here's the rule. In case of a V, F, Z, S verb, the final letter of the past participle is a D. Geleefd. Let's try verhuizen. In addition to the ZS, there is another feature of verhuizen. It starts with a so-called unstressed prefix. Ver. Verhuizen. There are quite a few of those unstressed prefixes in Dutch. For example, geloven, ontdekken, bewegen. Here comes a rule. If a verb starts with an unstressed prefix, just don't add ge in the past participle. Ge is also an unstressed prefix, and you just don't use two unstressed prefixes in a row. So the solution is just not to add the ge. Verhuizen, verhuisd. Let's recap. You'll have to remember soft ketchup as your T or D indicator. And then there's your formula. Ge, but don't add it if the verb has an unstressed prefix. The stem of the verb, and T or D based on the last letter of the stem. And in the case of ZS and VF verbs, it's always a D. Something worth remembering. A D or a T at the end of a Dutch word is pronounced exactly the same. Hart sounds the same as hart. Vind and vind sound exactly the same. So when you're speaking, you don't need to worry about soft ketchup. Zo, ik heb mijn les geleerd. So, itu sesuatu yang yang panjang diterangkan secara baik, nanti bisa dilihat lagi apabila les ini telah selesai dan masih belum paham, bisa diulang, bisa dilihat. Tetapi pada prinsipnya apa yang diterangkan tadi sudah saya rangkum dari pelajaran pertama sampai pelajaran sekarang yang ke-9. Pertama, kita harus mencari stam. Itu juga sangat krusial untuk diketahui. Kita semua tahu bahwa stam itu adalah kata kerja penuh dikurangi en, maka itu adalah stam. Ya, seperti misalnya lopen dikurangi en menjadi loop, karena kita juga harus ingat bahwa kata yang terbagi di atas dua suku kata apabila dipenggal menjadi suku kata yang satu tertutup, yang satu terbuka, dan yang terbuka itu mendapat dua bunyi hidup seperti LO dibaca low. Ya, jadi loop. Itu satu. Yang kedua, apabila stamnya sudah kita ketahui, kita mencari rumus yang sudah ditetapkan seperti X stam, Y stam plus T
Hey, dia laki-laki, stam plus T. Hey, say, dia perempuan, stam plus T. Het adalah non-gender, juga stam tambah T. Sedangkan yang jamaknya semua kembali ke infinitif. Itu yang tadi juga diterangkan. Itu perlu sekali kita mengetahui stam. Dan stam juga ada beberapa tadi diterangkan juga apabila berakhiran dengan huruf V, Victor V, maka bunyinya harus diganti dengan F karena tidak ada stam yang berakhiran dengan huruf V atau bahkan dengan huruf Z. Diganti dengan bunyi, ya, bukan huruf bunyinya, tapi ya walaupun dia hurufnya itu tapi bunyinya yang kita tekankan di sini karena itu menentukan apakah nanti dia dapat T atau dia dapat D. Oke ya. Jadi yang tadi diterangkan itu seperti itu dan sama seperti ini yang saya haben atau sein. Kebanyakan digunakan adalah untuk past perfect tense adalah haben. Kadang-kala ada sein tapi itu tidak akan saya bahas malam ini kan terlalu banyak. Ya, sekarang jadi yang diterangkan tadi secara global besar itu bisa dikategorikan ke sini. Misalnya dia mengatakan bahwa untuk memakai bentuk past perfect adalah dua komponen yang jangan dilupakan adalah kata kerja bantu yang di sini ada help dengan kata kerja yang bentuk ketiganya ya. Tadi dia dalam video itu belum membahas tentang kata kerja yang berubah bunyi. Dia sebutkan dalam video yang lainnya ya. Tapi saya sampaikan di sini bahwa tadi seperti di sini yang ini berubah bunyi adalah contoh ini dia kategorinya adalah berbeda. Dia tidak mendapat huruf D atau dia huruf T. Juga kita kembali dia tadi mengatakan ini tidak ini dia tidak singgung karena itu dalam les lain. Sekarang saya akan ulang yang dikatakan apakah huruf D dan huruf T tentang soft ketchup itu adalah kata-kata yang tadi berhuruf ya, misalnya soft ketchup, gimana sih gitu ya? Ketchup. Yang kita pakai adalah hanya huruf hidupnya saja. Huruf matinya tidak. Jadi hurufnya adalah apabila stam berakhiran dengan salah satu huruf ini di masa lampaunya, maka dia akan mendapat huruf T atau TE kalau yang jamak. Mendapatkan huruf T atau TE untuk yang jamak. Ya. Ya, kita lihat. Liren, iklir, ini stamnya lir. Dia karena dia tidak ada di sini, tidak termasuk di huruf ini, kita bisa cepat menentukan bahwa itu adalah tidak termasuk yang itu. Jadi lir tidak ada di sini, maka lirde. Dia hurufnya di sini. Sedangkan kalau maken dan dia tidak berubah bunyi, ya. Jadi stamnya mak, huruf K ada di sini, jadi past tense-nya maakte. Dan past perfect-nya gemaakt. Koken, ik kook, ik kookte, karena di sini K ada di sini. Jadi tambah TE. Persis tadi seperti apa yang dia diterangkan. Kalau saya terlalu cepat menerangkan, video tadi bisa dipakai sebagai acuan dan juga bisa sering diputar untuk bisa mendapatkan pengertian yang lebih dalam ya. Karena terus terang dalam belajar sesuatu bahasa itu tidak bisa aja seperti misalnya instan semua bikin kopi kocok-kocok kelar, nggak bisa ya. Semua itu memerlukan latihan dan kesabaran juga pengertian yang dalam konsentrasi. Bayangkan aja kalau kita belajar misalnya ikro ya. Ikro itu juga harus kita ingat, tajwidnya harus betul, keluarnya dari mana suaranya. Itu ada aturan-aturan
yang harus diterapkan kalau kita ingin memakainya dengan baik. Ya, itu adalah pilihan kita. Jadi pilihan itu adalah tergantung keinginan kita. Nah, jadi itu yang tadi disebutkan oleh video tadi ada seperti itu ya. Jadi waktu berubah, jadi saya juga tidak memberikan terlalu banyak teori karena sudah diterangkan dalam bahasa Inggris. Ini saya terangkan dengan singkat tetapi cukup mencakupi apa yang telah dipelajari selama les dari 1 sampai 9. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu langkah yang baik untuk menuju mempraktekkan bahasa yang kita pelajari. Itu perlu kita ingat bahwa bahasa itu adalah kita belajar bahasa itu satu karena kita senang, kedua karena kita ingin misalnya dengan tujuan suatu saat saya bisa pergi ke Belanda ingin berkomunikasi, dan juga kalaupun tidak itu adalah suatu ilmu itu akan menambah pengetahuan kita ya. Apa salahnya kalau kita ada waktu dan kita punya keinginan untuk mengisi waktu-waktu kita yang senggang untuk belajar apa yang kita ingin pelajari. Jadi ini saya kembali lagi ke sini. Jadi prinsipnya have dengan kata kerja bentuk ketiga itu mengatakan sudah. Ik heb geslapen, ik heb gegeten. Eat ini dari makan. Ini slapen ada, ini di sini hurufnya ada membantu slapen. Dari kata infinitifnya slapen ditambah ge. Hey karena yay karena yay bukan have, yay hebt. Saya juga kadang-kadang yay hebt geslapen. Dia kamu, bukan dia kamu. Kamu sudah tidur. Kalau hey di sini hey laki-laki, hij heeft geslapen. Jadi pada prinsipnya kita mengetahui sekarang sudah lebih sedikit banyak dari les-les yang belakangannya, cuman kita harus banyak praktek. Jadi itulah sebabnya saya sering mengirimkan film, materi atau obrolan di grup ya. Wij yang hebben ini jamak. Jadi kembali, wij hebben gezongen. Kita lihat gezongen ini berbeda ya, bisa kita tidak tahu karena ini bentuknya berubah. Tapi ada kira-kira bisa diraba-raba dari kata singen. Jadi ini yang berubah bentuknya. Tidak lagi seperti ada ini di sini ada apa namanya? Ada kata infinitif yang kita kenal. Songen tidak ada bentuk infinitif. Leren ini dari leren. Kita lihat juga ada ya sedikit. Moeder, ibu saya perempuan, heeft lekker rendang gemaakt. Ya, gemaakt, bikin. Yuk kita lihat sekali lagi film yang di atas tentang masa lampaunya. Jika ada yang mau ditanyakan, silah ditanyakan. Sebentar saya akan putar sedikit dulu ya tentang yang ini. Untuk melihat kata kerja lampau dan ceritanya. Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Olifant gaat naar de stad. Door Amit Kark. Tadi dikatakan olifant gaat. Gaat naar de stad. Dari kata gaan, dia mendapat T karena walaupun dia ada seekor binatang tapi dipersonifikasikan sebagai hij of zij, dia mendapat T. Ya, jadi sebagai orang ya, jadi orang itu makanya saya gaat. Rosa di sini dia di gajah ini personifikasikan sebagai seorang wanita dari ini ya figur ini. Jadi saya gaat Rosa namanya ya. Jadi saya gaat. Kalau dijadikan lampau jadi bukan saya gaat, saya ging. Dia berubah, ini kategori kata kerja yang berubah. Saya ging naar de stad. Saya lihat lagi beberapa kata kerja.
Midden in een grote stad stond een kleine dierentuin. Oke. Binnen in de grote stad. Binnen di dalam, di dalam kota kecil ya. Di sana ada sebuah kebun binatang. Stone. Stone itu dari kata kerja stan. Jadi dia stone itu dia menceritakan di masa lampau ini ya. Jadi kebanyakan fairy tales atau cerita itu dengan once upon a time. Jadi pada suatu hari atau ketika itu. Jadi semuanya biasanya dalam waktu lampau. En daar woonde een jong olifantje. Daar woonde. Woonde, jadi di kota kecil itu ada sebuah binatang, kebun binatang. Di sana ada hiduplah woonde dari tinggal ya, woon. Jadi seekor binatang yang bernama gajah kecil ya, woonde dari kata kerja woonen. Karena dia berakhiran huruf N, dia tidak ada di huruf di soft ketchup dan tidak dia berubah, dia mendapat D akhirnya, woonde. Kata kerja penuhnya adalah woonen, stamnya woon, huruf N tidak ada di soft ketchup, jadi dia mendapat D, woonde ya. Itu lagi ya. Haar naam was Rosa. Oke, haar naam was. De dierenverzorger Oke. Tadi oke. hield veel van de kleine Rosa Oke. en zorgde voor haar op alle mogelijke. Zorgde. Oh, jadi sebagian hilang ya tadi. Sorry ya. Ada yang ketinggalan? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Halo? Suaranya masih kedengaran atau enggak? Halo? Please give some. Ada yang masih kedengaran enggak? Oh. Masih. Masih oke. Nah, ini tadi saya pada pemulaan juga memberikan suatu peringatan tentang hari lahir kita 3M, bahwa kita tanggal 1 Februari merayakan hari yang pertama. Disebutkan di atas juga bahwa suatu saat kita akan memberikan suatu live outstanding, tetapi belum ditentukan kapan. Dan kita mengharapkan kehadiran semua yang bersedia datang. Mudah-mudahan tahun pertama ini adalah landasan yang kuat untuk kita bertumbuh, berkembang, karena kita punya cita-cita yang baik untuk berbagi. Seperti saya berbagi, yang saya bisa bagikan adalah ini, sedangkan mandeh-mandeh hebat lainnya dalam organisasi kita yang mempunyai kemampuan dan masing-masing juga memberikan sumbangsihnya untuk berbagi, karena kita prinsipnya adalah mencintai ranah Minang. Apabila kita bisa membantu, kita bantu. Dan bukan khusus untuk orang Minang, tetapi karena kebetulan kita namanya Mandeh Minang Mancanegara, Mandeh Minang Mancanegara bekerja sama dengan Radio Gebu Minang untuk menghadirkan acara-acara menarik ataupun acara-acara yang berisi edukasi ataupun dalam keadaan budaya atau agama. Sedikit kita selalu menghadirkan sesuatu yang kami anggap sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan dan kita cita-citakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita sudah hampir sampai kepada acara terakhir ya, saya ingin menanyakan apakah ini bisa difahami atau ada yang masih bisa ditanyakan, karena saya juga perlu mendapatkan sedikit input dari pemirsa, dari Mandeh Sadonyo. Saya baca dulu chat, apakah mungkin di sini ada yang ditanyakan. Masih Bunda. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang ini nanti saya bagikan di grup ya, sehingga semuanya nanti bisa melihat apa yang
kita bahas malam ini dan dalam waktu senggangnya bisa diulangi. Jadi ini di sini ik, heb, geleerd. Jadi pembentukan kata past perfect adalah pokok kalimat, kata kerjanya tergantung siapa, dan bentuk ketiganya tadi kita sudah bahas bersama ya. Dan seperti biasa ini adalah lagu penutup yang saya pilihkan pada saat ini. Juga terdapat kata-kata yang bisa kita pelajari seperti misalnya band adalah, bukan mandeben ya, ini adalah band. Dari bentuk kata kerja to be-nya zijn dalam bentuk ik. Lalu kita lihat sebelum kita mengucapkan selamat beristirahat, saya ingin memutarkan lagu ini. Mohon maaf apabila ada salah dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Radio Gebumidang yang telah selalu mendampingi kami Mandeh Minang Mancanegara dalam acaranya setiap saat. Terima kasih Uda Asbi dan tim Radio Gebumidang. Terima kasih kepada yang sudah hadir dan terutama kepada Mandeben yang telah membantu kami dalam segala acara. Saya putarkan dan sebelum saya menutup, nanti saya akan sabar lagi ya. Dag school, dag klas, wat fijn dat ik er was. Het is tijd om weer naar huis te gaan. Ik heb vandaag mijn best gedaan, dat komt nog wel van pas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas, wat fijn dat ik er was. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Ik zoek mijn spullen bij elkaar en stop ze in mijn tas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas, wat fijn dat God er was. Hij is ook thuis en overal. Ik weet dat hij mij helpen zal. En nu pak ik mijn jas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Itulah acara pelajaran malam hari ini, dan apabila masih ada yang sempat ingin bertanya, silakan bertanya sebelum saya menutup acara ini. Silahkan, ada yang mau bertanya atau sudah dicukupkan saja atau mau belajar nanti sendiri setelah beristirahat? Oke. Mandarina, silahkan. Selamat malam. Selamat malam. Saya Ya, baru kali ini sempat hadir, tapi ya, selalu nonton di YouTube-nya. YouTube. Ya, Ternyata dengan ya, mengikuti itu pun baru hampir setengah selesai. ya. Itu sangat bagus metodenya, Terima jelas, kasih. Ya, dan mudah dipahami. Jadi terima saya kasih. akan berusaha untuk bisa ikut yang Zoom, tidak hanya Terima ikut. kasih. Ya, terima kasih karena di Zoom ada kesempatan untuk bertanya ya, dan juga misalnya kalau Mandarina punya studennya yang ingin belajar secara live bisa ikut join, karena sementara ini ya kita bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Radio Gedu Minang ya, kenapa tidak, dan saya juga insya Allah masih sehat dan masih bisa gitu berbagi karena niatnya kita untuk kebaikan bersama. Terima kasih Mandarina atas reaksinya. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan kepada ranah dan kepada orang-orang yang ingin belajar ini bermanfaat. Terima kasih sekali, ditunggu kedatangannya dan kehadirannya. Siapa tahu ada studennya Mandarina ataupun siapapun teman-temannya, please welcome, please free to join us. Ya.
Ada lagi yang ingin mengatakan sedikit sesuatu atau pendapatnya? Atau apakah waktu ini cukup baik jam 8? Karena saya juga takut kalau terlalu lambat nanti telat. Ya? Kenapa, Sudah. Manda Adina? Cukup ya? Sudah. Oke. Ya, oke. Oke, kalau begitu saya berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir di Zoom dan juga kepada mereka yang hadir di YouTube atau di radio. Terima kasih, saya mohon maaf lahir batin dan ik groet jullie allemaal met welterusten en dankjewel voor jullie aanwezigheid. Goedenavond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uda Asbi kalau mau ditutup. Sekarang ini sudah selesai acara kita. Kalau ada yang mau bertanya di luar